الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتقوا أما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati Ketua dan para pengurus Masjid Al-Furqan, yang kami hormati dan yang kami muliakan para asatidz, guru-guru dan para pembina komunitas Pujian Subuh insyaallah, beserta seluruh jemaah Masjid BTN Bungkas yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita semua bisa hadir dan berkumpul di tempat yang penuh barakah ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Dan ketahuilah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kaya raya yang hidup di muka bumi ini bukan orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, bukan orang yang memiliki rumah yang mewah, bukan pula orang-orang yang memiliki kendaraan yang sangat mewah. Akan tetapi orang yang kaya raya yang hidup di muka bumi ini adalah orang yang senantiasa mengerjakan salat subuh secara berjemaah. Jangankan salat subuhnya hadirin dimuliakan Allah, salat sunnah 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta isinya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membawa umatnya dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berkat perjuangan beliau lah sehingga kita semua bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, dan mana jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada subuh kali ini tema yang akan kita bahas adalah keajaiban dari doa dan salat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika banyak orang yang mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam mustahil memiliki anak, tentunya mereka memiliki alasan, yakni karena usia Nabi Zakaria sudah tua. Begitu juga dengan istrinya sudah divonis masuk pada fase menopause, dalam artian sudah tidak mungkin bisa memiliki keturunan. Akan tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketidakmungkinan menurut akal manusia itu bisa dijawab dengan doa dan salat. Jadi salah satu yang bisa menjawab ketidakmungkinan menurut akal manusia adalah doa dan salat. Jadi kung kata makada tidak mungkin bangsa mulum malioto nasaba degaga duimu.
atau kata maka tidak mungkin bangsa mulama bene nasaba degaga duimu majatoni tapamu. Maka yang bisa menjawab ini hadirin dimuliakan Allah adalah doa dan salat. Maka inilah yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang baik di sisimu. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar doa. Tidak hanya itu hadirin dimuliakan Allah, setelah Nabi Zakaria alaihissalam selesai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian mengerjakan salat di dalam mihrabnya. Jadi justru Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam di dalam salat. Maka ketika Nabi Zakaria alaihissalam mendirikan salat di dalam mihrabnya, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, fanadathul malaikah. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya, kemudian malaikat itu memanggil Nabi Zakaria alaihissalam. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, yakni ketika Nabi Zakaria sedang mendirikan salat di dalam mihrabnya. Apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mendatangi Nabi Zakaria alaihissalam? Annallaha yubashshiruka, yakni untuk menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Apakah isi dari kabar gembira itu hadirin dimuliakan Allah? Biyahya, yakni Allah telah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam dengan memberikan Nabi Zakaria alaihissalam seorang anak. Dan saking luar biasanya hadirin dimuliakan Allah, Allah sendiri langsung memberikan nama dari anaknya Nabi Zakaria, yakni Yahya alaihissalam. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah salah satu keajaiban ataupun keistimewaan dari doa dan salat bagi seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah, bagi seorang hamba yang senantiasa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin hadirin dimuliakan Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Hadirin dimuliakan Allah. Namun di samping itu hadirin dimuliakan Allah, ternyata Allah juga memberikan azab, memberikan siksaan yang sangat pedih kepada hambanya yang meninggalkan solat dengan sengaja. Seperti yang terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yakni ada orang yang meninggal dunia, kemudian sahabat Rasulullah dan orang-orang pada saat itu mensolatinya. Matengangi sampajangi rotamotewe, ada salah seorang yang melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah kain kafan jenazah itu. Maka orang-orang dan sahabat pada saat itu heran. Mereka mengira bahwasanya jenazah itu kembali hidup, atau bisa kita istilahkan dengan mati suri. Mereka heran, dan ternyata ketika kain kafan jenazah itu dibuka hadirin dimuliakan Allah, bukannya jenazah itu yang kembali hidup, melainkan seekor ular yang melilit lehernya. Kemudian ular itu menghisap darahnya, kemudian memakan dagingnya. Maka ada orang yang mau memukul ular itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ular itu mampu berbicara dan berkata, la tadribi ajamu padirika, jangan pukul aku, karena Allah yang telah mengutusku untuk menyiksa jenazah ini. Maka ditanya ular ini, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang ini? Dengan izin Allah, ular ini kembali berkata, ada 3 hal yang menyebabkan orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena semasa orang ini hidup di dunia, dia sering mendengarkan suara azan di masjid, akan tetapi dia tidak pernah mendirikan yang namanya salat. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang ini banyak terjadi pada kalangan saudara-saudara kita di luar sana. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak saudara-saudara kita HP-nya mitulumoni, HP-nya yang selalu azan, yang selalu mengaji, sementara yang punya HP tidak sholat, tidak mengaji.
Makanya jangan heran hadirin dimuliakan Allah, kalau di akhirat kelak lebih banyak HP yang masuk surga daripada yang punya HP. Kenapa? Karena pada saat di dunia HP-nya yang selalu azan, HP-nya yang selalu mengaji, sementara yang punya HP tidak mengaji dan tidak sholat. Hadirin dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan orang ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang ini termasuk orang yang kaya raya, akan tetapi dia tidak pernah mengeluarkan zakat dari hartanya. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita di luar sana, hadirin dimuliakan Allah, sibuk mencari harta, kesana kemari mencari harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi lupa mengeluarkan zakat. Padahal hadirin dimuliakan Allah, harta itu kalau tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak kita keluarkan zakatnya, maka yakin dan pasti harta yang kita miliki itu akan menjadi lawan kita di akhirat kelak. Hadirin dimuliakan Allah. Padahal Rasulullah mengatakan bahwasanya harta itu memiliki 3 hak pada diri kita. Haknya harta yang pertama untuk dibelanjakan, dipakai menutup aurat. Kemudian haknya harta yang kedua untuk dimakan. Dan haknya harta yang ketiga untuk kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hancur 2 dan 1 yang kekal. Yang hancur adalah harta yang kita makan, keluar tidak ada guna-gunanya. Yang hancur adalah harta yang kita pakai, ketika rusak tidak ada guna-gunanya. 1 yang kekal adalah harta yang pernah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang menyebabkan jenazah ini disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semasa hidup di dunia orang ini tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, hadirin dimuliakan Allah, lebih mempercayai dukun daripada percaya ulama. Ketika memiliki masalah lebih memilih lari kepada dukun, bertanya kepada dukun, meminta solusi kepada dukun, daripada mendatangi ulama, bertanya kepada ulama, meminta solusi kepada ulama. Padahal kata Rasulullah, man ata'arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada dukun, dalam hadis lain dikatakan fasaddaqahu, kemudian dapat dongeng adanya ro dukunge, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun 40 yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Hadirin dimuliakan Allah SWT. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah, mari kita senantiasa menjadikan 2 kekuatan ini, yakni doa dan salat, sebagai pegangan kita untuk bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai pegangan kita supaya kita bisa jauh dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.